Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfian Saigantama. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk mendesain dinding geser atau sistem dinding geser struktural khusus atau bisa disingkat SDSK, yang dimana yang perlu kita uh, tentukan adalah denah-denah strukturnya atau denah kolomnya, dan kita analisis dengan pembebanan yang kita lakukan dan didapat nantinya. Nah, yang saya analisis dengan aplikasi SAP ini, saya dapatkan untuk gaya geser sebesar 2015 kN dan untuk MU 53.800 kN per meter. Nah, kita rencanakan dinding geser itu ada di sini ya, di yang garis putus-putus ini. Nah, gedung ini rencana tingkat-tingkat dengan rencana penggunaan itu untuk hotel, dan kita punya data awal FC Prime dan FY masing-masing 30 MPa dan 420 MPa dan seterusnya. Nah, di sini ini ada VU, MU, dan PU. Nah, di sini LW. Nah, LW ini dari dinding geser, panjang dinding geser yang rencananya ini. Nah, ini. Kalau ini kan kolomnya ya, kolomnya. Selanjutnya, kita cek kebutuhan baja tulangan vertikal dan horizontal. Nah, di sini fokusnya adalah apakah dinding geser tersebut membutuhkan dua lapis atau bisa dipasang dengan satu lapis tulangan. Nah, dengan cara mengeceknya itu persamaan ini 1/6 kali AFY kali akar FC prime ini, jika dia lebih besar daripada VU, maka tidak perlu penambahan lapisan, dan jika sebaliknya atau kurang dari VU, maka perlu dua lapis tulangan. Setelah itu kita cek dan didapat untuk persamaan tersebut dengan jumlah 1900, itu dia lebih kecil daripada VU, maka kita harus pasang dia dengan dua lapis. Selanjutnya kita perhitungan kebutuhan baja tulangan vertikal dan horizontal. Di sini untuk per meternya kita harus membutuhkan 750 mm kuadrat per meternya. Jadi di tiap meternya itu ada 750 mm tulangan. Nah, bila kita cek, bila kita coba pasang tulangan di 16, didapat 402,12 mm. Nah, itu untuk tiap lapisnya. Nah, jika adanya dua lapis atau dua pasang, maka tadi 750 itu yang tadi kebutuhan per meternya dibagi dengan dua lapis tadi ini, dibagi 402, maka benar memang diperlukan dua pasang. Dan kita cek spasi, ini sesuai dengan di SNI 2002 ataupun 2019 masih sama syaratnya. Kita cek S kita di sini 1000 per 2, dihasilkan 500 mm. Nah, sedangkan syaratnya itu tidak boleh lebih besar daripada 450 mm. Maka harus diperkecil lagi jaraknya supaya kurang dari 450. Namun di sini bisa kita gunakan bisa misalkan 2D 16 strip 200 ataupun 2D 16 strip 400. Nah, namun di sini saya menggunakan 2D 16 dengan jarak 300 mm. Selanjutnya kita tentukan baja tulangan yang diperlukan untuk menahan geser. Nah, di sini kita cek HW per LW-nya didapat 0,621. Kita nanti gunakan untuk ini untuk menentukan AC. Sehingga jika misalnya kurang daripada 2 ini, AC-nya didapat 1/4 atau 0,25. Nah, tadi ACF juga sudah hitung berapa, dan rho N tinggal kita masukkan ke persamaan ini, dan nanti kita dapatkan Vn-nya.
Nah, VN-nya kita dapatkan segini ya. Itu masih dan kita nanti cek lagi dengan VU-nya. Apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, jika memang reduksi VN-nya ini lebih besar daripada VU, maka kuat menahan geser. Dan selanjutnya kita bisa mengecek dengan diagram interaksi. Kalau di sini saya menggunakan aplikasi SP Column. Kita tinggal input saja, ringkasnya kita buat penampangnya, tulangannya, posisi tulangannya di mana saja. Nah, kita dapatkan di sini bisa kita perjelas. Ini adalah setelah kita plotkan PU dan MN-nya di sini, posisi ini. Nah, ini ya sama ya dengan tadi PU dan MU, PU dan MU ya. Di sini masih dalam range diagram interaksi yang artinya bahwa dinding geser tersebut aman menerima gaya geser dan momen yang bekerja karena masih dalam area tadi, area diagram interaksi tadi. Selanjutnya, kita setelah kita sudah mendesain dinding geser tersebut, kita tentukan apakah dinding geser tersebut membutuhkan special boundary element tadi. Nah, kita cek. Nah, ini akan dikatakan perlu jika ada persamaan seperti ini. PU per A gross plus MUY per I lebih besar daripada 0,2 Fc prime. Nah, kita cek, ternyata hasilnya 13.000 kN per meter kuadrat. Dan setelah ini pun kita juga cek 0,2 ini kali Fc prime berapa? Nah, hasilnya 6.000. Maka karena dia lebih besar, maka dia membutuhkan special boundary element. Nah, kita bisa bantu dengan aplikasi Response 2000. Di sini kita tentukan dulu nilai C atau ini apa namanya? Jarak C ini ya, di sini. Di sini saya dapatkan untuk garis netralnya itu 1,78 meter. Nah, kita masukkan di sini. Di sini dia lebih besar juga hasilnya. Dan juga akhirnya setelah itu dimasukkan ke sini didapat 890 mm. Nah, sebenarnya 890 mm ini bisa digunakan, namun kalau saya sendiri menggunakan jarak terbesar sebesar 900 mm, 950 mm dari serat tekan terluarnya. Nah, setelah itu kita tentukan, tadi sudah kita dapatkan special boundary elemennya, bahwa dikatakan memang perlu, dan selanjutnya kita tentukan tulangan longitudinal dan transversal yang diperlukan di daerah tersebut, seperti nanti ada confinement dan lain-lainnya. Kita gunakan di sini, kalau dalam perhitungan saya sebelumnya, saya menggunakan 12D 25. Ini ada dalam tugas-tugas sebelumnya. Kita cek rasionya ini, rasio tulangannya sebesar ini. Nah, ada syarat pada yang disyaratkan itu jika pada daerah komponen batas khusus ditetapkan tidak kurang dari 0,005, jadi tulangan tersebut longitudinal terpasang sudah memenuhi syarat minimum. Nah, ini kan sudah melebihi ya, atau tidak kurang dari 0,005, jadi memang sudah memenuhi syarat minimumnya. Lalu kita hitung tulangan confinement-nya pada special boundary element, atau di sini ada HC atau lebar penampang inti beton yang terkekang. Nah, kita masukkan ini 750 seperti yang tadi di atas kali dan seterusnya didapat 657 mm, dan juga di sini CH kita dapatkan 448.900 mm kuadrat. Nah, selanjutnya total loss penampang confinement ini tidak kurang dari salah satu yang terbesar dari dua persamaan berikut. Jadi kita masukkan, kita hitung dua persamaan ini, didapat hasil ini 3 dan 4 ini, atau milimeter kuadrat di tiap milimeternya. Tentu yang besar yang ini ya,
Berarti untuk spasi maksimumnya adalah yang terkecil di antara ini. Kalau jarak pakai dia yang paling besar, kalau untuk spasi dipakai yang paling kecil begitu. Nah, kita masukkan dan ya dimensi kolomnya segini, kita dapat segini, 6 kali diameter tulangan, kita tadi ada di 25, segini juga dapatkan 150. Jadi akhirnya kita tentukan selanjutnya yang SO menurut persamaan ini. Nah, kita tentukan lagi mana yang paling kecil di sini. HX 2/3 HC, dapat tadi HC di atas. HX, ini asumsi kita 350. SO, ini tidak kita gunakan karena memang 100 ya juga. Yang akhirnya nggak dempet-dempet banget dan juga nggak terlalu ini banget gitu. Jadi kita gunakan untuk yang SO ini yang dia tidak yang 100 mm. Selanjutnya digunakan ASH 1 dan ASH 2 ini kita dapat dari sini ya, dikalikan dengan 100 dikalikan dengan spasinya, didapat hasil seperti ini. Maka luas penampang asumsi 3 tulangan tadi itu dengan ASH 398 mm kuadrat itu masih kurang untuk memenuhi luas penampangnya. Maka kita coba lagi, tambah lagi tulangannya jadi 4 kaki misalnya. Nah, 4 kaki ini kita masukkan apakah D13 ini sudah melebihi 398 ini, karena kan tadi kita pasang 3 tulangan ini tidak melampaui, kita pasang 530 ya, akhirnya ASH-nya terpenuhi begitu. Lalu selanjutnya kita hitung tulangan transversalnya dan juga di sini ada tulangan hook. Tersebut diperlukan sepanjang LO dari ujung-ujung kolom, LO dipilih yang terbesar. Nah, kita pilih lagi di sini. Kita di sini ada 3 syarat. Yang pertama, tinggi elemen struktur D atau tinggi kolomnya, atau 1/6 tinggi bersih kolom, dan juga di sini ada 450 mm. Sehingga kita punya tingginya 4,5 meter. Ini yang tadi sini nomor 1 ini saya ulang ya, ini bukan tinggi tapi lebar atau dimensi kolom. Kita dapatkan 750 di sini dari 3 persamaan yang terbesar ini. Ya, kita pakai dia hoopsnya itu 750. Nah, selanjutnya kita tentukan special boundary element harus melebihi panjang tersebut. Nah, LW di sini, dan juga ada rumus MU per 4 VU. Tadi kita masukkan tadi MU dan VU yang kita dapatkan, dan memang untuk LW kita gunakan 7,25 meter. Nah, akhirnya dari apa yang tadi telah kita dapatkan, kita bisa menggambar sketsa detail penulangan dinding gesernya. Di sini kita tadi punya jarak untuk area spesial boundary-nya ini ya, sampai sini gitu. Dan juga ini tulangan-tulangan yang tadi kita desain, misalnya 2D 16 jarak 300, dan juga tadi ini tulangan yang saya dapatkan berdasarkan perhitungan sebelumnya. Ini dari perhitungan sebelumnya ini. Perhitungan sebelumnya yang tadi kita berarti kita dapatkan adalah ini ya, kita dapatkan. Ini juga kita dapatkan. Dan juga ini 950 ini untuk special boundary elemennya. Nah, selanjutnya ini sudah dalam sketsa detail penulangan, kita dapatkan juga, atau bisa kita gambarkan juga kolom terbesarnya, sketsa penulangan untuk kolom terbesar dengan confinement. Nah, bisa dilihat di sini kan juga tidak beda jauh, hanya bedanya dinding geser ini bisa bekerja dengan ada kolom di sampingnya. Kalau ini karena ada juga kolom-kolom di luarnya yang tidak bersebelahan dengan dinding geser, seperti ini detail penulangannya. Ini untuk memakai tulangan 12D25 dan juga
di 13 jarak 100. Begitu yang bisa saya sampaikan. Tentu daripada hasil yang saya kerjakan belum bisa mutlak dikatakan 100% benar, namun bisa dikatakan ini sudah sesuai dengan namanya tahapan-tahapan pengerjaannya sampai dengan special boundary elemennya. Mungkin masih banyak kekurangan yang saya miliki, namun kita sama-sama belajar dan bisa menjadikan ini sebagai referensi untuk kita semua. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.